Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Putri dengan NIM 23022120. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas tentang permasalahan dan solusi terkait dengan sarana dan prasarana sekolah. Tugas ini saya buat guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Prasarana pendidikan adalah semua perangkat kelengkapan dasar yang secara tidak langsung menunjang proses pendidikan di sekolah. Dalam pendidikan, misalnya lokasi atau tempat, bangunan sekolah, lapangan olahraga, ruang, dan sebagainya. Sedangkan sarana pendidikan adalah semua perangkat peralatan bahan dan perabot yang secara langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah, seperti ruang, buku, perpustakaan, laboratorium, dan sebagainya. Sedangkan menurut Keputusan Menteri Nomor 079/1975, sarana pendidikan terdiri dari 3 kelompok besar, yaitu yang pertama bangunan dan perabot sekolah, yang kedua alat pelajaran yang terdiri dari pembukuan dan alat-alat peraga dalam laboratorium, yang ketiga media pendidikan yang dapat dikelompokkan menjadi audio visual yang digunakan alat penampil dan media yang tidak menggunakan alat penampil. Secara umum, tujuan manajemen sarana prasarana pendidikan adalah memberi layanan secara profesional di bidang sarana prasarana pendidikan dalam rangka terselenggaranya proses pendidikan secara efektif dan efisien. Jenis peralatan dan perlengkapan yang disediakan di sekolah dan cara-cara pengadministrasiannya mempengaruhi besar terhadap program belajar mengajar. Persediaan yang kurang dan tidak memadai akan menghambat proses belajar mengajar. Demikian pula administrasinya yang jelek akan mengurangi kegunaan alat-alat dan perlengkapan tersebut. Sekalipun peralatan dan perlengkapan pengajaran itu keadaannya istimewa. Titik berat dalam hal ini adalah kepada belajar yang dikaitkan dengan masalah-masalah dan kebutuhan serta kegunaan hasil belajar nantinya di dalam kehidupannya. Karena penyediaan sarana pendidikan di suatu sekolah haruslah disesuaikan dengan kebutuhan anak didik serta kegunaan hasilnya di masa-masa mendatang. Permasalahan sarana dan prasarana sekolah menjadi isu krusial dalam pengelolaan pendidikan di Indonesia, mengingat perannya yang sangat penting dalam mendukung proses pembelajaran. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil, menghadapi kondisi sarana yang minim dan tidak banyak memadai. Kekurangannya ruang kelas, laboratorium, fasilitas olahraga, hingga perpustakaan sering menjadi kendala yang menghambat kegiatan belajar mengajar. Selain itu, kondisi infrastruktur yang buruk seperti atap bocor, meja kursi yang rusak, hingga toilet yang tidak berfungsi juga menjadi masalah umum. Hal ini diperparah oleh distribusi anggaran yang tidak merata, sehingga sekolah di wilayah terpencil cenderung tertinggal dibandingkan sekolah di perkotaan yang lebih mudah diakses. Faktor geografis, keterbatasan anggaran, serta kurangnya pengawasan terhadap penggunaan dana pendidikan turut memperparah situasi ini. Selain itu, kesenjangan fasilitas digital juga menjadi tantangan terutama di era teknologi saat ini. Banyak sekolah yang belum memiliki akses internet atau perangkat teknologi seperti komputer, sehingga siswa di wilayah tertentu kesulitan mengikuti perkembangan teknologi dalam pembelajaran. Bahkan, fasilitas yang sudah ada seperti laboratorium atau perpustakaan seringkali tidak dimanfaatkan secara optimal karena kurangnya pelatihan bagi pendidik atau tenaga pendukung yang bertugas mengelolanya. Semua ini berdampak signifikan terhadap kualitas pendidikan, menurunkan motivasi belajar siswa, serta menghambat pencapaian kompetensi yang diharapkan. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, berbagai solusi dapat dilakukan. Pertama, pemerintah perlu mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi anggaran pendidikan secara transparan dan merata, dengan prioritas pada sekolah-sekolah yang berada di wilayah tertinggal. Program dana alokasi khusus atau DAK harus digunakan secara efisien untuk pembangunan dan perbaikan fasilitas yang mendesak. Kedua,
perlu adanya peningkatan kolaborasi dengan pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility, misalnya untuk pembangunan ruang kelas, laboratorium, atau pengadaan perangkat teknologi. Ketiga, pengadaan fasilitas digital seperti komputer dan akses internet harus diprioritaskan, khususnya di daerah terpencil, serta pelatihan bagi guru untuk memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Dan yang keempat, partisipasi masyarakat juga perlu ditingkatkan melalui gotong royong atau program donasi komunitas untuk mendukung perbaikan sarana secara langsung. Terakhir, perlu adanya monitoring dan evaluasi berkala terhadap kondisi fasilitas sekolah sehingga kerusakan atau kekurangan dapat segera teridentifikasi dan ditindaklanjuti. Dengan perencanaan anggaran yang baik, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pihak swasta, serta pengawasan yang efektif, permasalahan sarana dan prasarana sekolah dapat diatasi secara bertahap. Hal ini akan menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan produktif bagi siswa, sehingga mendukung peningkatan mutu pendidikan di Indonesia. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.